Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Fathur Furqon dengan NPM 1012462 dari Prodi S1 Manajemen. Pada video kali ini, saya akan membahas materi berkenaan tentang komunikasi bisnis. Materi apa saja yang akan kami sampaikan? Yuk, sama-sama simak. Yuk kita simak. Yang pertama adalah dasar-dasar korespondensi bisnis dan penulisan resume, lamaran, serta wawancara. Korespondensi yang mempunyai arti yaitu hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. Hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Oleh karena itu, korespondensi juga diartikan sebagai surat menyurat, yang mana surat merupakan salah satu media pada saluran komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Informasi bisa ditulis atau diketik dalam secari kertas atau konvensional, atau dapat pula berupa surat elektronik yaitu email. Adapun fungsi dari surat bisnis yaitu yang pertama, surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan kepada pihak lain. Yang kedua yaitu alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah bisnis. Yang ketiga itu alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. 4. Alat untuk mengingat, misalnya surat bisnis yang diarsipkan. Yang kelima, sebagai buku sejarah historis, misalnya surat-surat izin pemberian usaha, surat penelitian usaha, dan yang lain sebagainya. Yang keenam, pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah atau surat instruksi. Yang ketujuh, surat bisnis ini sebagai media promosi bagi pengirim surat. Kemudian resume adalah daftar dokumen yang berisi kodifikasi dan jalur karir yang disusun teratur, rapi, dan menarik perhatian pembaca. Melalui resume diharapkan pimpinan suatu organisasi atau perusahaan sudah dapat mengetahui kemampuan kita sebelum kita bertemu secara langsung dengan kita. Oleh karena itu, resume harus dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menarik perhatian pembaca. Informasi penting yang dilakukan dalam membuat resume. Yang pertama adalah analisis diri atau self analysis, yaitu membantu kita dalam mengenal diri sendiri secara lebih mendalam, termasuk kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, analisis karir, yaitu dilakukan dengan dibuat dan juga menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan karir yang akan dipilih atau yang ada di tempat. Kemudian analisis pekerjaan. Dalam menganalisis pekerjaan, dilakukanlah tindak yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian surat lamaran pekerjaan, ini jenis surat pribadi bersifat resmi yang diajukan seseorang ke perusahaan atau instansi agar diterima bekerja sebagai karyawan pada posisi jabatan tertentu. Surat lamaran pekerjaan biasanya berisi identitas diri, tingkat pendidikan, nomor kontak, dan pengalaman atau keahlian yang dimiliki seorang pelamar kerja. Kemudian bagian penting adalah bagian penulisan surat lamaran pekerjaan, yaitu mencakup pertama tanggal dan lokasi surat lamaran pekerjaan dibuat harus dicantumkan. Kedua, salam pembuka. Yang ketiga tentunya isi surat. Yang keempat, bentuk dan tanda tangan. Lalu wawancara kerja, secara sederhana diartikan proses tanya jawab yang dilakukan oleh satu pihak dan pihak lainnya untuk tujuan tertentu. Dalam hal wawancara, pada umumnya aspek-aspek kepribadian yang akan dinilai yaitu mencakup penampilan secara fisik, gerak-gerik dan sopan santun, kemudian nada suara, rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, daya tanggap dan kerjasama, kemudian ekspresi wajah, kemampuan dalam bercakap atau berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, kemudian selera humor. Itulah umumnya yang akan dinilai oleh wawancara kepada orang diwawancarai. Laporan bisnis adalah suatu pesan objektif yang disusun secara teratur dan digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasial atau dari satu institusi atau lembaga kelembagaan yang lain guna membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Lalu, fungsi penulisan laporan bisnis oleh suatu perusahaan. Yang pertama, untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Kedua, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Kemudian untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Kemudian untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Lalu untuk memperoleh sumber pendanaan
Yang terakhir, untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atau isu-isu tertentu. Kedua, pembuatan laporan proposal dan presentasi bisnis serta negosiasi. Ini adalah materi kedua yang sebelumnya tentang laporan bisnis telah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Lalu proposal bisnis, yaitu dokumen tertulis yang dibuat oleh wirausahawan dengan isi seluruh detail relevan mengenai rencana usaha baru yang ingin didirikannya. Lalu, apa sih fungsi dari proposal bisnis? Fungsi proposal bisnis ini sangatlah penting, terutama untuk seorang wirausahawan yang ingin mengadakan suatu program kegiatan bisnisnya. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai dasar untuk mendirikan usaha kecil, menengah, maupun besar. Karena dalam sebuah proposal bisnis ada beberapa unsur yang harus dilengkapi, seperti profil bisnis, struktur organisasi perusahaan, dan sebagainya. Kedua, syarat pengajuan tender kepada lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Tentunya proposal bisnis salah satu syarat untuk pengajuan tender tersebut. Yang ketiga, syarat mengadakan acara seminar, diskusi, pelatihan, dan sebagainya. Karena harus ada pihak yang menyetujui dalam kegiatan acara tersebut dengan proposal. Yang keempat, melakukan penelitian yang berkenaan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Untuk melakukan sebuah penelitian pembuatan proposal sangatlah diperlukan untuk mendapatkan persetujuan beberapa pihak. Lalu unsur-unsur yang harus tercantum dalam proposal bisnis, yaitu pendahuluan, kemudian profil bisnis, struktur organisasi perusahaan, kemudian produk perusahaan, target pasar, strategi pemasaran, laporan keuangan dari perusahaan tersebut, kemudian penutup, dan disertakan lampiran. Lalu berikutnya adalah presentasi bisnis. Presentasi bisnis merupakan pemaparan berorientasi seputar bisnis atau usaha yang dijalankan guna memberi informasi dan pesan kepada para audiens tentang bisnis yang dimilikinya. Adapun materi dari presentasi bisnis yang harus diperhatikan oleh orang yang mempresentasikan kepada para audiens, yaitu pertama, menentukan ide pokok, kemudian menyusun garis besar atau outline, kemudian memperkirakan panjang atau lama presentasi disesuaikan dengan para audiens, kemudian menentukan gaya atau pendekatan ketika kita speak up kepada para audiens, tentunya guna menarik perhatian para audiens terhadap apa yang kita paparkan. Negosiasi bisnis adalah keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling mempengaruhi atau bertransaksi untuk kepentingan pihaknya dalam menjalankan bisnis. Tujuan idealnya adalah mencari win-win solution agar semua pihak diuntungkan. Kemudian ada beberapa poin penting guna berstrategi dalam negosiasi bisnis. Yang pertama adalah menyampaikan sebanyak mungkin informasi yang relevan. Untuk mencapai tujuan bersama atau disebut win-win solution, kedua belah pihak harus menyampaikan informasi yang relevan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena memberikan informasi sebanyak mungkin menjadi salah satu cara untuk membuat orang lain percaya. Kemudian tentukan batas waktu negosiasi. Mencapai kesepakatan dalam negosiasi mungkin tidaklah mudah. Negosiasi yang berlalu tentu juga akan menyita banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Oleh karena itu, perlunya ada batas waktu negosiasi yang realistis sejak awal, sehingga hal ini akan memicu pihak lain mengambil keputusan dengan lebih cepat. Kemudian ketiga adalah buat kontrak atau perjanjian. Ini merupakan hal penting ketika telah mencapai kesepakatan dalam proses negosiasi yang panjang adalah membuat perjanjian atau kontrak secara tertulis, yang biasa disebut adalah MOU atau Memorandum of Understanding. Ketiga, rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan formal. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat biasanya dihadiri oleh pimpinan dan stafnya. Sedangkan bisnis adalah usaha yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh keuntungan atau laba, yang disebut juga profit. Lalu perencanaan rapat bisnis. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, perlu adanya sebuah perencanaan yang matang agar bisnis tersebut dapat maju dan berkembang. Perencanaan atau planning bisnis yang baik akan membantu mempermudah pencapaian tujuan yang dihendaki tentunya. Menurut Purwanto, terdapat beberapa ciri tentang bagaimana mendesain sebuah agenda rapat yang baik sebagai berikut, yaitu pertama, mencantumkan tanggal, tempat, waktu dimulai, dan waktu selesai.
kemudian mencantumkan rumusan tujuan atau maksud rapat yang akan dimulai, kemudian mencantumkan siapa saja yang hadir, menyusun daftar topik yang akan dibahas, membuat alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas, kemudian menyusun bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai, sehingga bahan-bahan rapat dibagikan kepada setiap peserta sebelum rapat bisnis diadakan. Sehingga dengan perencanaan ataupun planning ini diharapkan kegiatan bisnis tersebut dapat maju, berkembang, dan tujuan terlaksana. Kemudian adalah penulisan laporan bisnis. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam laporan bisnis yang pertama adalah akurat, yaitu menjelaskan fakta atau peristiwa yang terjadi secara konkret, secara nyata. Melaporkan semua fakta yang relevan, kemudian fakta yang ada dalam suatu perspektif. Berilah bukti-bukti terhadap kesimpulan yang dibuat. Lalu sajikan hanya bukti yang valid dan mendukung kesimpulan. Kemudian yang kedua adalah keputusan yang baik, yaitu adanya ide pokok pada permulaan suatu laporan. Melihat fakta-fakta yang tersedia, kemudian menerima uraian atau cerita secara menyeluruh, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti pastinya, lalu mempelajari sesuatu yang dapat membuat pekerjaan atau tugas-tugas mereka menjadi lebih mudah. Yang ketiga yaitu format, gaya, dan organisasi yang responsif. Sehingga ada beberapa pertanyaan seperti siapa yang berinisiatif membuat laporan, apa subjek yang akan dimaksud ke dalam laporan, kapan suatu laporan dibuat, kemana laporan akan dikirim, mengapa suatu laporan dibuat, bagaimana sikap pembaca. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan laporan bisnis. Kemudian adalah penulisan laporan formal. Yang harus diperhatikan yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Agar dapat mengidentifikasi masalah dengan baik, mudah, dan benar, yaitu memerlukan pertanyaan yang tepat, seperti misalnya apa yang perlu dilakukan, mengapa masalah tersebut penting, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut, di mana muncul masalah, atau kapan masalah itu muncul. Yang kedua adalah mengembangkan pertanyaan tujuan. Dalam mengembangkan pernyataan suatu tujuan, perlu cara sebagai berikut, seperti menggunakan kalimat infinitif, menggunakan pertanyaan, dan menggunakan suatu pernyataan deklaratif. Pernyataan tujuan laporan harus dibuat sejelas mungkin dan hindari masuk informasi yang tidak relevan. Kemudian yang kedua adalah kerangka untuk analisis. Ada beberapa hal yang perlu dikembangkan, yaitu mengembangkan struktur yang logis, yaitu dimulai dengan melihat tujuan penelitian secara menyeluruh untuk menentukan apakah akan menggunakan kerangka outline atau informasional, analytical, atau menggabungkan keduanya. Kemudian yang kedua adalah aturan pembagian. Membagi sesuatu secara fisik adalah relatif, mudah dibandingkan membagi sebuah ide yang tak nampak secara fisik. Dan terdapat komponen-komponen yang sangat penting, seperti melihat prinsip-prinsip dasar pembagian secara benar, kemudian menggunakan satu kategori atau prinsip setiap kali membagi laporan ke dalam sub-topik, dan setiap pembagian kelompok harus terpisah dan berbeda. Ketiga adalah menyusun kerangka pemuka. Dilanjutkan menyusun rencana kerja dari permasalahan yang dihadapi, maksud dan skop atau ruang lingkup atau investigasi pada tujuan tersebut. Kemudian pembahasan atas urusan tugas, yaitu berupa sumber informasi, observasi atau eksperimen, dan batasan waktu, uang, atau data yang tersedia. Dan kemudian melakukan penelitian, memilih sumber-sumber yang relevan untuk penelitian tersebut. Adapun sumber-sumber primer seperti dokumen, observasi, survei, dan eksperimen. Kemudian sumber sekunder. Dan kemudian setelah itu adalah analisis data. Di antaranya adalah perhitungan statistik dari angka-angka yang telah didapatkan dari penelitian. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Suatu rekomendasi yang baik paling tidak mencukupi 3 kriteria, yaitu praktis, dapat diterima oleh pembaca, dan penjelasannya cukup rinci sehingga pembaca dapat melakukan suatu tindakan. Keempat, praktek memimpin rapat. Rapat diartikan sejumlah orang yang bertemu untuk melaksanakan bisnis. Menurut Ken Davis, rapat adalah untuk memperoleh partisipasi dan sambutan aktif, sarana untuk memperoleh informasi dan menghasilkan umpan balik, dan terakhir memungkinkan untuk memberikan kontribusi secara pribadi dan menghasilkan perasaan persahabatan. Dan jika kita lihat pada rapat, kenyataannya yaitu menghasilkan tujuan-tujuan seperti yang dijabarkan oleh Ken Davis tersebut. Dalam prakteknya rapat, terdapat tipe-tipe pimpinan rapat yang dibagi menjadi 3 golongan. Pertama,
Pimpinan yang bersifat otoriter. Pemimpin bertipe ini biasanya memiliki sikap sebagai berikut ini. Pertama, menganggap kemampuan peserta terbatas. Kedua, untuk melakukan tugas diperlukan pengawasan dan bimbingan ketat. Ketiga, biasanya mendominasi diskusi rapat. Keempat, enggan mendengar pendapat peserta yang berbeda. Kelima, cepat mengambil keputusan yang dianggap paling tepat. Pimpinan jenis ini diperlukan bila perusahaan sedang menghadapi krisis yang memerlukan keputusan cepat dan tepat. Kedua, tipe pimpinannya adalah pimpinan yang bersifat supervisor. Pimpinan dengan tipe ini memiliki beberapa karakter, diantaranya lebih fleksibel daripada otoriter. Kedua, mereka menjelaskan secara rinci masalah yang dibahas. Ketiga, di akhir rapat merumuskan pokok-pokok yang diputuskan dan meminta komentar peserta. Keempat, memiliki kekurangan, di mana kebebasan mengungkapkan pendapat masih tetap terbatas. Dan yang ketiga terakhir adalah pimpinan partisipatif. Pimpinan jenis ini biasanya memiliki karakter berikut, yaitu pertama, mendorong peserta rapat berpartisipasi. Kedua, menjaga agar rapat berjalan profesional. Ketiga, mengendalikan peserta yang terlampau banyak berbicara atau mendominasi diskusi. Kelima, komunikasi dengan teknologi informasi. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi, yaitu menjadi segala macam kegiatan yang terkait dengan pemrosesan data, manipulasi data, dan juga pengelolaan data melalui suatu media atau perangkat keras. Dalam hal ini, terdapat contoh nyata dalam kehidupan kita yang sangat erat dengan kehidupan, karena sangat membantu pekerjaan manusia baik untuk kecepatan, keakuratan, dan juga efisiensi waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan manusia. Sebagai contoh, komputer alat yang digunakan dalam berbagai hal. Komputer membangun manusia dalam proses pengolahan data. Berbagai macam kegiatan administrasi pun sekarang sudah menggunakan sistem komputerisasi. Kemudian, manfaat teknologi informasi bagi bidang komunikasi antara lain. Pertama, menurunkan biaya untuk berkomunikasi. Hampir semua kalangan masyarakat kini bisa menikmati teknologi komunikasi seperti telepon dan internet dengan biaya lebih murah pastinya. Hal ini karena perkembangan teknologi informasi yang meluas. Kedua, mempercepat penyampaian informasi. Ini hal yang merupakan sangat penting. Manfaat teknologi informasi yang paling jelas adalah mempercepat arus informasi. Berita terbaru, kabar keluarga, hingga informasi jadwal acara bisa disampaikan dengan cepat lewat email, telepon, pesan singkat, dan sebagainya. Ketiga, memberi akses komunikasi lebih merata. Perkembangan teknologi informasi menciptakan jaringan komunikasi lebih luas. Kini, banyak orang pedesaan di kota kecil hingga daerah terpencil punya kesempatan mendapatkan akses teknologi komunikasi serta sumber informasi secara luas. Keenam, penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Media sosial, atau sering juga disebut sosial media oleh masyarakat, adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kemudian dampak media sosial dan komunikasi bisnis dalam bisnis online yang sekarang digandrungi oleh masyarakat. Yang pertama, sosial media dan komunikasi bisnis meningkatkan kesadaran mereka, yaitu pentingnya untuk bersosial media sebagai sarana komunikasi bisnis menjalankan bisnis mereka. Kemudian sosial media berbasis komunikasi bisnis membantu untuk menjalankan komunikasi yang mudah dengan para pelanggan, sehingga efektif dan efisien dalam penggunaannya. Kemudian sosial media lebih menghemat biaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang kuat dalam perkembangan bisnis online. Dengan menggunakan media sosial yang berbasis komunikasi, bisnis dapat memiliki target yang jelas, sehingga akan mudah mengarahkan kemana produk akan dipasarkan, jadi akan lebih fokus terhadap kebutuhan para customer. Nah, itulah teman-teman materi yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman sekalian yang sudah. Dan saya undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.